Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang biofarmasetika sediaan nasal dan pulmonal. Materi ini sangat penting karena membahas bagaimana obat dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, baik melalui hidung maupun paru-paru, serta bagaimana faktor fisiologis dan formulasi mempengaruhi efektivitas terapi. Mari kita mulai dulu dari dasar, yaitu anatomi dan fisiologi saluran pernafasan. Nah, sistem respirasi itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran napas atas yang terdiri dari hidung, faring, dan laring, serta saluran napas bawah yang meliputi trakea, bronkiolus, dan alveoli. Nah, rongga hidung tuh memiliki luas permukaan sekitar 160 cm kuadrat dan sangat kaya pembuluh darah, sehingga sangat ideal untuk absorpsi obat secara sistemik. Sementara itu, alveoli memiliki lapisan yang sangat tipis sehingga memungkinkan obat berdifusi dengan cepat ke dalam pembuluh darah. Namun, tubuh juga memiliki sistem pertahanan seperti mukosiliar dan makrofag alveolar yang dapat menghambat masuknya obat. Selanjutnya, kita akan membahas peluang dan tantangan dari rute ini. Rute nasal dan pulmonal tuh memiliki banyak keuntungan. Di antaranya adalah obat tuh dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui metabolisme lintas pertama di hati, sehingga efeknya tuh lebih cepat. Selain itu, ada jalur khusus dari hidung ke otak yang memungkinkan obat langsung menuju ke sistem saraf pusat. Namun, ada juga beberapa hambatan, seperti waktu kontak obat yang singkat akibat clearance mukosiliar, yang kedua ada keterbatasan ukuran molekul, serta adanya enzim yang dapat merusak obat. Karena itu, penting memahami bagaimana mekanisme absorpsi terjadi. Absorpsi obat di rongga hidung tuh terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama adalah jalur paraseluler, yaitu melalui celah antar sel. Jalur ini tuh bersifat lambat dan biasanya dilalui oleh molekul kecil yang bersifat hidrofilik. Yang kedua itu adalah jalur transseluler, yaitu melalui membran sel. Jalur ini tuh lebih cepat dan efisien, terutama untuk obat yang bersifat lipofilik. Nah, besarnya obat yang dapat diserap tuh sangat dipengaruhi oleh sifat obat, seperti kelarutannya, pH, dan lipofilisitas. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ukuran partikel tuh mempengaruhi deposisi di paru. Ukuran partikel tuh sangat menentukan apakah obat dapat mencapai paru-paru atau tidak. Partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer biasanya tertahan di tenggorokan dan tidak sampai ke paru. Ukuran ideal adalah antara 1 sampai 5 mikrometer karena dapat mencapai bronkiolus dan alveoli. Sedangkan partikel yang terlalu kecil, yaitu kurang dari 1 mikrometer, tuh justru akan terhembus keluar saat bernapas. Setelah mengetahui ukuran idealnya, kita akan membahas mekanisme fisika yang terjadi di paru. Ada 3 mekanisme utama deposisi partikel di paru. Yang pertama, itu ada impaksi inersia yang terjadi ketika partikel besar tuh menabrak dinding saluran napas akibat perubahan aliran udara. Yang kedua, itu ada sedimentasi gravitasi, yaitu pengendapan partikel karena gaya gravitasi, terutama untuk partikel dengan ukuran yang sedang. Yang ketiga, itu ada difusi Brownian yang terjadi pada partikel sangat kecil dengan gerakan acak di alveoli. Mekanisme ini itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran napas. Selanjutnya, kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi di paru. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi absorpsi obat di paru. Yang pertama, itu ada sifat fisikokimia obat seperti lipofilisitas dan ukuran molekulnya. Yang kedua, itu ada stabilitas aerosol karena kelembapan yang tinggi itu dapat mengubah ukuran dari partikel. Yang ketiga, itu ada faktor fisiologis pasien seperti kapasitas paru dan pola nafasnya. Selain itu, terdapat juga hambatan seperti mukus dan cairan pelapis saluran napas yang dapat menghalangi penetrasi obat. Selanjutnya, kita akan lihat alat yang digunakan untuk mengantarkan obat. Terdapat 3 jenis utama alat penghantar obat ke paru. Yang pertama, itu ada MDI atau Metered Dose Inhaler yang menggunakan propelan dan membutuhkan koordinasi saat penggunaan. Yang kedua, itu ada DPI atau Dry Powder Inhaler yang menggunakan serbuk dan diaktifkan oleh tarikan napas. Yang ketiga, itu ada nebulizer yang mengubah cairan menjadi aerosol dan sangat cocok untuk anak-anak atau pasien yang kesulitan menggunakan inhaler. Nah, selanjutnya kita akan bahas inovasi dalam formulasi obat.
Untuk meningkatkan efektivitas terapi, dikembangkan berbagai inovasi formulasi. Contohnya adalah liposom yang dapat melindungi obat dari degradasi. Lalu ada nanopartikel yang memungkinkan pelepasan obat secara bertahap dan polimer bioadesif yang dapat memperpanjang waktu kontak obat di mukosa hidung. Tujuan utama inovasi ini adalah meningkatkan efikasi dan mengurangi eliminasi obat. Lalu di sini ada pengujian kualitasnya. Pengujian ini tuh penting untuk memastikan bahwa obat generik tuh memiliki efektivitas yang sama dengan produk inovator. Selanjutnya kita lihat standar regulasinya. BPOM menetapkan berbagai standar untuk menjamin keamanan dan efektivitas produk. Di antaranya adalah keseragaman dosis, uji kebocoran alat, serta pengujian bahan kemasan. Selain itu juga dilakukan uji mikrobiologi dan efektivitas pengawet, terutama untuk sediaan cair. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dosis yang digunakan aman dan konsisten. Nah, sebagai kesimpulan, rute nasal dan pulmonal merupakan metode penghantaran obat yang sangat efektif dan cepat. Namun, keberhasilannya tuh sangat bergantung pada ukuran partikel, mekanisme deposisi, serta kondisi fisiologis dari pasien. Selain itu, pemilihan alat dan formulasi juga sangat menentukan keberhasilan terapi. Dan tentu saja, semua produk harus memenuhi standar regulasi untuk menjamin keamanan dan kualitasnya. Semoga materi ini tuh dapat membantu dalam memahami bagaimana obat bekerja melalui sistem pernafasan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye bye.